Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Judika hari ini, terimalah salam dari seluruh majelis Jemaat HKBP Petukangan bagi kita sekalian. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dalam suasana sukacita bersama. Marilah kita memuji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 17 ayat 1 dan ayat 3, Raja Maha Tinggi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kasihilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan. Sebab itu tolonglah kami. Berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin.
Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan yang tertulis dalam hukum ke-10 dan maksudnya. Hukum ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Apakah maksudnya? Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan kami yang di sorga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa dan menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan bacaan kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Zefanya pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Kita membacanya dengan responsoria. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
sukacita Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada ibadah Minggu hari ini tertulis dalam 2 Petrus pasal 1 dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Jemaat yang berbahagia, negara kita dan dunia saat ini dengan dicekam kerisauan dan ketakutan akan penyebaran dan dampak virus COVID-19 yang terbukti bukan saja menyebabkan daya tahan tubuh seseorang itu melemah, tetapi juga sampai menyebabkan kematian. Pada awalnya penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang berasal jauh dari Wuhan, negeri Tiongkok, biasa tidak mungkin dapat mencapai negara kita yang jauh jaraknya 3.488 km. Ternyata yang namanya virus sangat besar pengaruhnya dan juga jangkauannya. Terlebih karena dia menyangkut tentang bagaimana interaksi antar sesama manusia di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat betapa banyak yang telah dikerahkan oleh dunia dan khususnya juga negara kita, pemerintah kita, daya, dana, dan pemikiran untuk mengupayakan bagaimana agar dampak dan penyebaran virus COVID-19 ini tidak menyurat luas ke seluruh tanah air kita. Dan kita merasakan betapa dampak dari virus COVID-19 ini sudah merasuk dan merusak banyak segi-segi kehidupan. Dunia usaha, dunia bisnis, dunia politik, dunia lainnya, bahkan tak ketinggalan dunia kehidupan keberagamaan kita. Hampir 2 minggu ini
pemerintah telah menerapkan kebijakan yang sangat penting demi keselamatan kita semua, keselamatan bangsa ini dari dampak terburuk COVID-19, dengan mengeluarkan himbauan untuk tidak mengadakan aktivitas yang melibatkan banyak orang di dalamnya. Para siswa atau pelajar silakan belajar di rumah. Para pekerja silakan bekerja di rumah. Bahkan semua pemeluk agama silakan beribadah di rumah masing-masing. Dengan kata lain, rumah ibadah untuk sementara ditutup, untuk sementara tidak dapat dipergunakan sebagai tempat persekutuan untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itulah sebagai orang percaya, iman dan pengharapan kita saat ini tengah diuji dalam menyikapi masalah yang sangat berat ini. Kita diminta untuk beribadah di rumah kita. Untuk sementara kita tidak dapat beribadah di gereja. Ini bukan suatu perkara yang mudah untuk kita tempuh sebagai umat Tuhan, umat pilihannya. Namun hal ini harus kita lalui demi kebaikan kita bersama. Bukan sekedar mematuhi anjuran pemerintah sebagai warga negara yang baik, akan tetapi juga sebagai pertanda kita sangat mencintai dan menghargai kehidupan yang adalah anugerah Allah. Melalui nas hari ini, Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa iman dan pengharapan yang benar dan tak menguji hanya didasarkan pada kesadaran dan pengenalan kita akan pemanggilan dan pemilihan Allah atas diri kita. Pemanggilan dan pemilihan itu berdasar pada kuasanya yang mulia dan ajaib di dalam dan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Dengan demikian, iman dan pengharapan merupakan bukti keadilan Allah yang menyelamatkan kita dan yang memulihkan dunia ini. Dan buah dari iman dan pengharapan itu adalah kasih karunia dan damai sejahtera. Adanya pengenalan yang benar akan Allah dan Yesus Kristus menjadi syarat utama bagi kita untuk mengalami anugerah dan damai sejahtera itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya orang-orang yang mengalami anugerah dan damai sejahtera yang pasti memiliki kecakapan rohani yang menopang kepada imannya. Itu artinya iman seseorang tidak sekedar konsep verbal, melainkan dapat nyata dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Ini sejalan dengan apa dikatakan oleh Rasul Yakobus dengan tegas. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Itulah sebabnya dalam nas ini disebutkan ada 7 hal yang perlu ditambahkan sebagai pembuktian akan keberadaan iman itu. 7 hal itu antara lain yang pertama, kebajikan. Kebajikan ialah keberanian atau keuletan untuk menyaksikan iman di hadapan semua manusia, terutama di saat-saat sulit seperti yang kita alami saat ini. Yang kedua, pengetahuan, yaitu kemampuan untuk menangani kehidupan dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat, yang benar, yang efisien, serta bertindak secara terhormat. Ketiga, penguasaan diri, yaitu kemampuan untuk dapat menjauhi diri dari berbagai keinginan kedagingan atau yang berlawanan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang keempat adalah ketekunan, yaitu suatu kemampuan untuk bertahan pada waktu yang sulit dan tidak lepas dari kemampuan dalam menguasai diri. Kelima, kesalehan, yaitu upaya untuk menjadikan hidup menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang harum, yang berkenan kepada Allah, dan juga dalam upaya untuk melayani sesama. Yang keenam, kasih akan saudara-saudara, yaitu tindakan kepedulian dan mau berbuat yang terbaik buat saudara-saudara kita. Mereka orang yang terdekat, mereka yang orang-orang ada bersama dengan kita.
Dan yang terakhir dikatakan adalah kasih akan semua orang. Tindakan kasih yang berorientasi lebih luas. Yang tadinya kita adalah kelompok yang eksklusif, tapi kita akan dipanggil pergi menjadi kelompok yang inklusif, yang terbuka kepada semua orang. Dan itulah panggilan kita. Jemaat Tuhan yang berbahagia, hari ini kita telah sampai pada minggu pasal yang kelima, yang dinamai dengan Minggu Judika. Judika artinya berilah keadilan kepadaku, ya Allah, yang didasarkan pada Mazmur pasal 43 ayat 1a. Ia adalah seruan dari orang yang berada dalam lingkaran ketidakadilan dunia ini. Mereka yang merasa berada dalam keterancaman kuasa dunia, sehingga dalam iman dan pengharapannya berseru kepada Tuhan agar Dia menyatakan keadilannya dan menyelamatkan umatnya dengan kuasa-Nya yang besar dan ajaib. Dalam situasi yang tidak dapat kita kendalikan saat ini, dari penyebaran dan dampak dari virus COVID-19, memang kita harus jujur mengatakan kita tidak berbuat apa-apa tentang hal ini. Kematian hampir tiap hari berjalan menantang di hadapan kita. Banyak saudara-saudara kita yang telah menjadi korban keganasan virus ini. Kita hanya bisa sekedar mendengarkan beritanya sambil berlinangan air mata kesedihan. Tapi melalui naas ini kita tidak akan hanya meratap saja atas semua peristiwa yang terjadi. Kita tidak bisa berdiam diri dengan semua apa yang telah kita dengar dan lihat, yang membuat kita merasa hidup ini semakin dicekam ketakutan. Pertanyaannya, lalu apakah pesan ini bagi kita saat ini? Pertama, tetaplah percaya kepada kuasa Tuhan Yesus yang telah mengalahkan maut dan iblis. Kematian yang kekal telah dimusnahkan dengan kematian dan kebangkitannya. Sehingga tetaplah kita berdoa kepadanya, berseru memohon kepadanya agar Ia menolong kita pada waktunya. Kedua, tetap menjaga persekutuan kita sebagai persekutuan ibadah yang saling mendoakan, saling menguatkan, saling menopang, baik di tiap-tiap banjar, melalui pertanyaan banjar, dan juga melalui ibadah minggu rumah tangga seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Karena kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu, tempat dan sebagainya. Kuasa Allah melampaui semuanya. Roh Kudus-Nya akan menaungi kita, barang siapa kita yang dengan sepenuh hati beribadah di hadapan-Nya. Dan yang ketiga, tetaplah setia, bertekun dalam penguasaan diri selama masa-masa sulit ini kita hadapi. Bersama Tuhan kita akan dapat melampaui semua kesulitan ini. Selamat Minggu Judika. Tetaplah berseru kepada Tuhan, memohon penyertaan-Nya dalam iman dan pengharapan serta pengenalan yang benar tentang Tuhan dan kuasa-Nya. Bahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang meliharanya dalam hidupnya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena pada hari ini Engkau masih menganugerahkan kepada kami kesehatan dan kekuatan, sehingga kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing mengikuti ibadah minggu rumah tangga ini. Keterbatasan waktu dan tempat dalam mengikuti ibadah ini tidak menjadi penghalang bagi kami untuk dapat bersuka cita di hadapan Tuhan, memuji-muji, memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, pada kesempatan ini kami berdoa di situasi yang sulit kami hadapi, baik bagi negara kami Indonesia ini dan juga dunia ini secara umum, tentang penyebaran dan dampak virus COVID-19 yang telah membuat dunia ini mencekam. Banyak orang yang takut, bukan sudah takut terhadap virus itu, tapi takut juga berjumpa dengan sesamanya. Karena itu Tuhan, tetaplah pelihara hidup kami, jauhkanlah dari kami segala mara bahaya dan dampak terburuk dari virus COVID-19 ini, sehingga pada kesempatan yang akan datang kami dapat berjumpa kembali, berkumpul kembali, bersekutu kembali di tengah-tengah gereja-Mu ini.
Tuhan, peliharalah, jagalah, berkatilah pemerintah kami dan juga orang-orang yang melakukan kegiatan aktivitasnya dalam rangka menolong sesama yang terjangkit virus COVID-19. Para medis, dokter, dan juga beberapa instansi terkait, Engkau yang memberikan kepada mereka kekuatan dan juga kesehatan, sehingga dalam segala hal apa yang mereka pikirkan dan lakukan menjadi sukacita bersama di tengah-tengah kehidupan ini. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang telah divonis positif mengidap virus COVID-19. Biarlah mereka tetap dalam pengharapannya kepadamu, bertekun dalam doa dan permohonannya kepadamu, agar Engkau mengulurkan tangan kasih kemurahan-Mu untuk menolong mereka lepas dari sakit penyakit yang tengah diderita. Begitupun keluarga yang meratap sedih, Engkau yang menguatkan mereka dan juga mengingatkan mereka untuk tetap berseru-seru kepadamu dengan menyatakan, berilah kepada kami keadilan, ya Allah, Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan HKBP Petukangan ini, dimanapun berada, apapun aktivitasnya, Tuhan berkati, berikanlah mereka kemurahan hati-Mu atas segala apa yang telah mereka upayakan untuk kemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, agar mereka tetap berpengharapan yang penuh kepadamu dalam Yesus Kristus. Inilah doa dan permohonan kami. Terimalah sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.